Tujuan pembelajaran kita adalah untuk mengidentifikasi jenis, bahan, alat, proses pengolahan masakan internasional berdasarkan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, kejujuran, serta ungkapan syukur kepada Tuhan. Kali ini kita akan menyimak pembahasan tentang perencanaan usaha makanan internasional. Makanan khas internasional adalah makanan yang biasa dikonsumsi di suatu negara. Makanan yang dibuat biasanya mencerminkan karakter masyarakatnya. Di era globalisasi ini, interaksi manusia antar negara menjadi semakin tinggi. Banyak warga negara asing yang keluar masuk ke suatu negara. Dalam kegiatannya tersebut, tentu saja orang membutuhkan makanan untuk hidup. Bagi warga negara asing yang hidup di negara lain, tentu saja merindukan masakan khas negaranya untuk bisa menikmati di tempat tinggal mereka saat ini. Hal ini membuka peluang usaha yang potensial untuk membuka usaha makanan internasional. Mari kita simak beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membangun usaha ini. Pertama adalah menentukan jenis makanan yang akan diolah. Selain melihat mayoritas pendatang dari negara tertentu, kita juga perlu melihat ketersediaan bahan makanan di lingkungan sekitar, sehingga dapat diketahui jenis makanan yang dibuat sesuai dengan keinginan pasar dan bahan baku pun mudah untuk didapatkan. Kedua adalah mengolah makanan dengan tepat. Cita rasa yang lezat menjadi salah satu faktor penentu suksesnya bisnis kuliner. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara mengolah makanan dengan tepat. Pelajarilah cara mengolah makanan dari negara asal sehingga diperoleh cita rasa yang hampir mirip dengan negara asalnya. Ketiga adalah menggunakan bumbu yang tepat. Ada beberapa jenis makanan internasional yang menggunakan bumbu asli dari negara asal. Jika memungkinkan, gunakan bumbu yang asli. Namun jika tidak memungkinkan, gantilah dengan menggunakan bumbu sejenis yang ada di lingkungan sekitar. Kita juga melakukan kreasi menggunakan bumbu yang disesuaikan dengan selera masyarakat sekitar. Inovasi dalam mengolah bumbu-bumbu makanan internasional harus selalu dilakukan sehingga makanan yang dibuat memiliki cita rasa yang nikmat dan disukai pasaran. Keempat adalah lokasi yang tepat. Pilihlah lokasi usaha yang strategis yang memudahkan calon pembeli datang ke warung makan atau restoran. Usahakan lokasi tempat usaha terlihat dengan jelas, mudah untuk dicapai dengan transportasi umum, dan memiliki lokasi parkir yang memadai. Kelima adalah tentukan harga yang bersaing ketika memulai usaha. Sebaiknya tidak memasang tarif yang terlalu mahal. Berikan harga promo di minggu-minggu atau bulan-bulan awal sehingga akan banyak pengunjung untuk datang ke warung yang baru dibuka. Berikutnya adalah berikan pelayanan yang prima. Berikan pelayanan yang berkualitas baik, misalnya melayani dengan cepat, cekatan, dan ramah. Hal ini akan membuat pelanggan merasa puas dan akan selalu ingat, sehingga mereka akan dengan senang hati selalu datang ke warung kita. Kenalilah pelanggan tetap agar mereka merasa senang karena diperhatikan. Terakhir yaitu konsisten dalam pelayanan, yaitu jadwal yang tetap. Jika ada perubahan jadwal, berilah pemberitahuan sebelumnya sehingga pelanggan tidak merasa kecewa karena datang ke warung yang tutup. Selain itu, berikan harga yang tetap. Jika ada kenaikan harga bahan makanan, dapat disiasati dengan memberikan makanan dengan porsi yang lebih sedikit. Konsistensi dalam kualitas melayani pelanggan, menjaga kebersihan, dan menjaga kualitas rasa sangat dibutuhkan dalam usaha makanan yang baru kita buka. Sekarang kita akan melihat sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha makanan internasional ini. Produksi tidak akan berjalan tanpa adanya faktor produksi atau sumber daya ekonomi. Faktor produksi adalah setiap benda atau jasa yang digunakan untuk menciptakan, menghasilkan, atau meningkatkan nilai guna suatu barang atau jasa. Kita akan membedakannya menjadi 4 macam. Pertama adalah faktor produksi alam.
yaitu segala sesuatu yang tersedia di alam yang dapat dimanfaatkan manusia untuk melaksanakan produksi. Air digunakan untuk mencuci alat dan bahan makanan, memasak dan meminum. Tanah digunakan sebagai lokasi usaha. Iklim dan usaha udara sangat berpengaruh pada usaha makanan. Misalnya untuk daerah dingin, kita buat makanan yang dapat menghangatkan tubuh. Lalu tumbuh-tumbuhan dan hewan merupakan faktor produksi utama dalam usaha makanan internasional ini. Berbagai jenis tumbuhan dan hewan dapat digunakan sebagai bahan makanan internasional. Kedua adalah faktor produksi tenaga kerja, yaitu segala kemampuan yang dimiliki manusia baik jasmani maupun rohani yang digunakan dalam proses produksi. Terdiri dari tenaga kerja jasmani, yaitu tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan kekuatan fisik berupa keterampilan dan merupakan tenaga kerja pelaksana. Ada 3 macam, yaitu tenaga kerja terdidik, merupakan tenaga kerja yang memerlukan pendidikan khusus sebelum memasuki dunia kerja, misalnya ahli masak. Kemudian tenaga kerja terlatih, merupakan tenaga kerja yang memerlukan latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja, misalnya tukang masak. Lalu tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih merupakan tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja. Yang kedua adalah tenaga kerja rohani, yaitu tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan kemampuan intelektual dalam melakukan aktivitasnya. Nah, sekarang kita akan melihat faktor produksi modal, yaitu setiap benda atau alat yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa ataupun dapat digunakan dalam proses produksi. Menurut wujudnya adalah modal barang, yaitu modal berwujud barang yang digunakan untuk proses produksi seperti bangunan untuk warung, alat memasak, kursi dan meja untuk makan, bahan mentah dan alat kantor. Lalu modal uang, yaitu daya beli modal yang berbentuk uang sebelum diubah menjadi modal barang seperti uang tunai, simpanan di bank dan saham. Menurut fungsinya adalah modal perorangan, yaitu modal yang menjadi sumber pendapatan bagi pemiliknya, seperti tabungan di bank dan hasil usaha dagang. Lalu modal masyarakat, yaitu modal yang dipakai dalam proses produksi dan berguna bagi masyarakat umum, jalan masuk ke lokasi usaha. Menurut sifatnya adalah modal tetap, yaitu barang-barang modal yang dapat digunakan beberapa kali proses produksi seperti warung, alat memasak, dan kendaraan. Lalu modal lancar, yaitu barang-barang atau peralatan yang habis dipakai dalam satu kali proses produksi seperti bahan makanan, kwitansi, daftar menu untuk pemesanan makanan. Menurut bentuknya, yaitu modal nyata, merupakan barang modal yang nyata atau berwujud yang digunakan dalam proses produksi, contohnya peralatan memasak dan bahan baku. Lalu modal tidak nyata merupakan barang modal yang tidak dapat dilihat tetapi dapat menunjang produksi, misalnya keahlian dan kepercayaan dari orang lain. Dan terakhir adalah menurut sumber modal, yaitu modal sendiri, merupakan modal yang berasal dari kekayaan sendiri, misalnya tabungan, saham, dan dana cadangan. Lalu modal pinjaman, yaitu modal yang berasal dari pinjaman orang lain atau lembaga lain yang harus dibayar dengan bunganya. Berikutnya adalah faktor produksi kewirausahaan, yaitu faktor produksi yang perlu dimiliki oleh seorang wirausahawan dalam menentukan faktor-faktor produksi yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan, yaitu keahlian memimpin, merupakan keahlian yang perlu dimiliki seorang wirausahawan dalam memimpin usaha makanan internasional. Kemudian keahlian teknologi, merupakan keahlian yang bersifat teknis ekonomis yang diperlukan wirausahawan dalam melakukan kegiatan ekonomi, terutama dalam produksi makanan internasional. Dan keahlian organisasi, yaitu keahlian yang perlu dimiliki untuk mengatur berbagai usaha dalam usaha makanan internasional ini,
baik ke dalam maupun keluar. Jiwa kewirausahaan bukan merupakan kemampuan yang sudah jadi. Artinya seorang wirausahawan membutuhkan proses dan waktu agar jiwa kewirausahaan sungguh-sungguh tertanam dalam dirinya. Baik, yang terakhir adalah hal yang perlu dilakukan untuk membina kewirausahaan, yaitu 1. Membuat program kerja yang jelas dan tepat. Lalu mengadakan pengorganisasian dan pengawasan yang ketat terhadap faktor produksi. Dan yang ketiga adalah memberikan jaminan kesejahteraan yang memadai terhadap karyawan agar mereka mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Demikian pembahasan kita pada video ini. Nanti kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya di video berikutnya. Terima kasih.